rumah Pak Jenaka. Tepatnya sudah seminggu. Hal itu membuat Pak Jenaka putus asa. Hanya Azam yang kadang-kadang masih datang, tapi hanya sebentar. Itu juga karena disuruh bundanya. Sebenarnya Azam ingin membujuk teman-temannya agar bermain ke rumah Pak Jenaka lagi, tapi ia tidak bisa karena anak-anak yang lain memilih tetap di rumah masing-masing untuk menonton TV. Azam tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa sangat sedih melihat Pak Jenaka kesepian. Sampai-sampai pikirannya mengenai Pak Jenaka terbawa ke alam mimpi. Dalam mimpinya Azam melihat Unyu, Nuli, Hulu, Bim-Bim, dan Pupuk bisa berbicara. Unyu memanggilnya. Azam menoleh, tapi tidak ada orang di belakangnya. Lalu Azam meneruskan bermainnya. Azam berganti suara Pupu yang memanggilnya. Azam menoleh lagi, tapi benar-benar tidak ada orang. Kemudian Unyu mendekatinya. Unyu bisa berjalan dan mengikuti teman-teman bonekanya. Kalian kok bisa berjalan dan bicara? Tanya Azam bingung. Mereka tersenyum. Tak lama kemudian ada seorang gadis kecil bergaun putih yang indah bersayap putih bermahkota dan Pak Jenaka masih seperti biasanya berbicara sendiri dengan boneka-boneka kayunya sambil menunggu Azam dan kawan-kawannya datang. Namun Azam dan kawan-kawannya masih tetap tidak datang. Anak-anak tidak lagi tertarik dengan boneka dan dongengnya. Mereka tidak tertarik dengan dongeng tentang kalian ya? Tanya Pak Jenaka di depan boneka-boneka kayunya. Andai kalian bisa berbicara seperti dalam mimpi Azam, pasti mereka lebih tertarik. Setelah berkata, Pak Jenaka bangkit dan masuk rumah. Ia sudah tidak banyak berharap lagi. Dongeng-dongengnya sudah tidak disukai oleh anak-anak. Ia bersiap mengambil air wudhu. Sebentar lagi waktu salat maghrib tiba. Ia akan ke musola sebelum azan berkumandang. Sebenarnya aku lebih suka bicara daripada diam. Suara seorang anak kecil perempuan terdengar memprotes. Diam-diam. Kalau kita bicara mereka akan takut, saut suara kecil yang lain. Tapi apa kamu tidak dengar tadi Pak Jenaka bilang pasti suka jika kita bicara. Terdengar jawaban dari suara kecil yang lain lagi. Mudah-mudahan ini dapat menolong Bapak untuk menurunkan suhu panas tubuh. Ucapan Wanti sambil membenahi selimut kumal. Terima kasih, ucap Brewok iri. Sekarang Bapak makan ya, saya suapin agar ada kekuatan dalam tubuh Bapak. Brewok sesungguhnya tidak mau makan, namun ia merasa kasihan melihat kesungguhan dan kemulaian anak itu. Brewok mengangguk. Nah ini Pak, mulutnya dibuka. Wanti dengan sabar menyuapi Brewok. Nasi sepiring hanya tinggal separuh. Brewok sudah tidak mau melanjutkan makan. Namun Wanti sudah lega, paling tidak perut Brewok sudah terisi. Brewok menutup mata, ia tertidur. Wanto dan Wanti menunggui dengan sabar. 2 jam kemudian Brewok siuman dan tangganya ngapi di tepi pembaringan Wanto yang sejak tadi ikut memperhatikan dan menunggu Brewok. Bertanya, ada apa Pak? Aku ingin duduk.
jawab Brewok. Dengan kedua bocah ini akan kita jadikan pembantu dan tukang masak di sini. Bagaimana menurutmu? Di bagus, pintar kamu. Hahaha. Kita memang perlu orang untuk membersihkan rumah ini dan tukang masak. Hahaha. Suara orang berwajah tombel itu mengerah. Brewok, sekarang jatuh kamu bekerja. Aku akan menjaga bocah-bocah ini agar jangan lari, kata tombel. Pada keesokan harinya, baiklah, aku setuju. Kita benar-benar beruntung karena kedua bocah ini bisa kita manfaatkan tenaganya. Brewok pun berdiri sambil menyelipkan goloknya di pinggang. Ia menyempatkan minum segelas air dari kendi. Wanto dan Wanti menjadi tahu kalau kedua orang itu pekerjaannya mencuri. Mereka takut, apalagi golok tidak pernah lepas dari pinggangnya. Keduanya merasa ngeri apabila golok itu digunakan untuk membunuhnya. Sore hari saat matahari sudah mulai condong ke barat, Wanto dan Wanti tengah bersih-bersih sayup terdengar teriak minta tolong. Orang janda dan anaknya bernama Si Lancang. Tepat di mana mereka tinggal disebut daerah Kampar. Sehari-hari mereka hidup susah. Penghasilannya sebagai buruh tani sangat sedikit. Keadaan ini membuat Si Lancang berpikir untuk memberikan nasib dengan pergi merantau. Pada suatu hari Si Lancang berangkat ke negeri orang. Si Lancang bekerja keras membuat ayam jantan dan ikan tongkol. Sahabat ini saling membantu dalam kesulitan. Pada suatu hari, rakyat ayam mengajak rakyat ikan tongkol mengadakan acara syukuran nelayan di pinggir pantai. Sebelum datang pada acara itu, kepada syukuran ikan tongkol meminta agar rakyat ayam memberitahu mereka bila fajar tidak bebas. Jika terbit fajar, air laut tubuhnya sang Prabu, tangannya bergetar seperti sudah tidak mempunyai harapan apapun kecuali merasakan penderitaan hidupnya berkepanjangan. Di pelupuk mata Kartubi merembang air mata. Ganti Kartubi memperhatikan keadaan ayahnya. Kenyataan ayahnya tidak begitu berbeda dari ibunya. Akan tetapi di balik bentuk tubuh yang kokoh itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun lagi. Orang-orangan mata ayahnya bergaris-garis lingkar agak abu-abu. Kartubi dapat menduga-duga untuk akibat dari makanan
yang kurang bergizi. Kartubi kenal akan kata gizi dari banyak membaca ketika banyak mendapat kesempatan dan bahan bacaan di kota. Kartubi menggelengkan kepala. Mak, Tubi bukan menyia-nyiakan harapan emak dan bapak. Sama sekali tidak. Paman pun tidak memarahi Kartubi. Paman malah menahan Tubi kembali ke kampung. Tubi pulang atas kemauan Tubi sendiri. Lantas apa mau pulang? Bapak tahu akan sifatmu dari dulu sangat pemalas. Bapak tahu benar bahwa di kota kau harus bekerja berat. Itulah yang bikin kau tidak kerasan di sana, yang bikin kau ingin pulang supaya dapat bermalas-malas lagi di sini. Kau mau kelaparan. Pak, Ibu Kartubi mencegah suaminya berlaku kasar terhadap anaknya yang baru datang. Tubi memang mengakui ketika di kampung dulu malas, Pak. Ketika itu rasanya badan lemas saja, tetapi tak kalah di kota malah sebaliknya badan saya merasa sehat dan segar. Orang-orang yang mengerti mungkin saya dulu merasa malas karena makanan yang kurang gizi. Jadi ayahnya memotong pembicaraan Kartubi. Kau menyalahkan orang tuamu, kau tidak terima karena bapak tidak dapat memberi makan dengan selayaknya. Memang miskin, justru untuk tidak menjadikan miskin di dusun inilah Tubi pulang. Anak satu-satunya yang masih hidup. Sebenarnya Kartubi mempunyai 3 orang saudara lagi. Akan tetapi ketiga orang saudaranya meninggal dunia tatkala masih bayi akibat dari kehidupan di dusun itu yang sulit. Sombong benar kau. Mau bikin apa kau di sini? Paling-paling maksudmu mau menggantungkan diri seperti dulu. Berguru keterampilan tani. Sore ini kebetulan Mulyadi tidak mendapat tugas apapun dari ayahnya. Salim sudah 2 hari tidak ada pesanan membuat ember tiba atau menambal alat dapur yang bocor. Juga tidak ada Tiba-tiba Pak Santosa masuk. Kedatangannya yang mengejutkan membuat anak-anak perempuan ada yang menjerit tertawa geli. Pak Santosa seolah tidak peduli, sibuk menata kotak karton di meja guru. Kotak itu sempat menarik perhatian murid, namun mereka lebih hendak lagi mengapa bukan Pak Sutarno, guru keterampilan yang mengisi pelajaran, tetapi Pak Santosa, guru kesenian. Pak San, sekarang bukan jam kesenian, Pak, seru seorang anak seraya menoleh ke kiri dan ke kanan mencari dudukan teman. Iya Pak, sekarang jam keterampilan, sahut beberapa anak mendukung pernyataan Sesat. Di hari ini cuaca sangat cerah. Matahari telah menampakkan sinarnya dengan perkasa.
Wanto dan Wanti sedang bermain di halaman. Wanti tampak senang penuh kebanggaan melihat kakaknya sedang membuat mainan pedang dari kayu serta perasaannya. Kak, aku dibuatin topi prajurit ya. Kamu cari daun nangka, nanti saya buatkan mahkota. Baik, Kak. Wanti bergegas mencari daun nangka yang sudah kering. Ia mengumpulkan satu persatu dimasukkan dalam kantong. Setelah dianggap cukup lalu diberikan kepada kakaknya. Ini, Kak. Ya, terus sini saja. Setelah kakak selesai buat ini sering tidak berhasil dengan baik karena semasa masih muda diganggu oleh kawanan kera. Selain buah-buahan musiman, durian, rambutan langsat, manggis, jambu, dan mangga, maka hasil lainnya di Tanjung Pudak tidak ada lagi. Karena untuk bersawah juga tidak ada. Kebanyakan penduduk menggantungkan hidupnya kepada buah-buahan semata. Buah-buahan itu hanya berubah sekali setahun. Di luar itu penduduk berusaha untuk berdagang keliling, artinya mereka membawa barang dengan dagangannya ke tempat lain di mana yang ada hari pasar. Kendaraan yang mereka pakai untuk berdagang keliling membawa barang ialah sepeda. Selain itu tidak ada lagi. Di samping mereka memang tidak mempunyai juga jalan ke desa mereka yang terpencil itu tidak mungkin untuk dilalui sepeda. Hal ini dapat kita mengerti karena Tanjung Punti di lingkungan sungai, jalan yang dipakai untuk menyeberangi sungai hanya aman dari gangguan kera. 2 buah telah berlalu sejak Rasi dan kawan-kawannya memerangi kawanan kera tempoh hari. Kini buah-buahan yang dahulu masih berbuntut sudah berlangsung besar kawanan kera yang datang dari seberang semenjak Rasi dan kawan-kawannya memburu tempat. Hari sudah tidak datang lagi. Usul yang disampaikan Rasi dan kawan-kawan kepada Pucik melalui Pak Sabi diterima baik oleh Pucik. Beliau segera memerintahkan penduduk bergotong royong untuk menebangi kayu-kayuan yang condong ke kali di genting. Karena melalui jalan inilah kawanan kera itu datang ke Tanjung Punti ke Uncik memuji-muji kecerdasan berpikir dari anak-anak. Rasi dan kawan-kawan selama ini mereka belum pernah terpikir usaha demikian. Desa Tanjung Punti terkenal di Kecamatan Tanah Jambu. Tidak berapa lama bapak dan anak sudah tampak dari kejuhan. Wanti gembira melihat kakaknya pulang. Dik, ini oleh-olehnya. Terima kasih, Kak, jawab Wanti. Mbak Titik, aku sudah makan di warung. Kamu dan Wanti makan saja dahulu, saya belum lapar, kata bapak. Ayo Wanti, kita makan. Ajek si Mbok